Momen Rusia, secara tidak sengaja menembak jatuh salah satu jet tempurnya sendiri senilai 40 juta dolar di atas Ukraina Timur. Rusia tampaknya telah menembak jatuh salah satu jet tempurnya sendiri senilai 40 juta dolar di langit di atas Ukraina Timur, yang merupakan penghinaan terbaru bagi militer Putin. Rekaman bangkai kapal yang terbakar jatuh dari langit di atas Alchevsk, di Luhansk, pertama kali muncul Minggu malam ketika akun Telegram pro-Moskow mempostingnya, mengatakan, pasukan sekutu telah menembak jatuh pesawat itu. Tetapi lebih banyak video bangkai kapal di darat muncul pada hari berikutnya dan mengungkapkan kata-kata, pasukan Dirgantara Rusia, yang tertulis di sisi pesawat. Sekarang tampaknya orang-orang Putin menembak jatuh salah satu jet mereka sendiri, yang diidentifikasi secara online sebagai varian langka dari pembom tempur Su-34 senilai 40 juta dolar. Penembakan itu terjadi tak lama setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memerintahkan pertahanan anti-udaranya untuk memprioritaskan mengeluarkan roket HIMARS buatan Amerika. HIMARS telah memainkan malapetaka dengan invasi Rusia dengan mengambil markas dan tempat pembuangan amunisi jauh di belakang garis depan, dengan anti-udara Putin tampaknya berjuang untuk menghentikan mereka. Michael Weiss, seorang koresponden keamanan yang disegani, mengikat kedua peristiwa itu bersama-sama, mentweet bahwa mereka baru saja menjatuhkan Su-34 mereka sendiri, membidik HIMARS. Insiden itu pertama kali terungkap oleh Yevgeny Podubny, yang mengelola saluran Telegram pro-Rusia yang biasanya memposting video pasukan Putin menyerang Ukraina. Minggu malam, ia menerbitkan rekaman bola api yang jatuh dari langit di atas kota Alchevsk, di Ukraina Timur yang diduduki Rusia. Di samping video, dia menulis, tadi malam, kru pertahanan udara dari pasukan sekutu menghancurkan target di langit di atas Alchevsk, LPR. Sifat targetnya tidak jelas. Bola yang terbakar itu jatuh ke tanah selama lebih dari 1 menit. Keesokan paginya, rekaman bangkai kapal muncul menunjukkan apa yang tampak seperti sisa-sisa pembakaran pesawat pembom tempur Su-34. Terlihat di sisi pesawat adalah apa yang tampak seperti kata, singkatan dari Russia Aerospace Forces. Sebagian nomor seri juga terlihat, diakhiri dengan 90. Menurut Dutch Aviation Society, hanya ada satu jet Su-34 yang nomor serinya berakhiran 90, dan itu adalah varian Su-34M yang sangat canggih. Pembom tempur, hanya 10 yang ada sebelum penembakan, hampir secara eksklusif diterbangkan oleh Resimen Penerbangan Pembom ke-277. Media pemerintah Rusia sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa 277 dikerahkan di dekat Ukraina. Su-34M adalah versi yang sangat ditingkatkan dari Su-34 dasar, yang merupakan pembom tempur jarak jauh yang dirancang untuk menyaingi F-15 Amerika. Rusia membual pada saat pesawat itu dibuat bahwa ia telah meningkatkan avionik, radar, sistem komunikasi, peperangan elektronik, dan sistem senjata. Yuri Slyusar, Kepala United Aircraft Corporation Rusia, sebelumnya mengatakan memiliki kekuatan tempur 2 kali lipat dari model dasar. Kehilangan jet canggih dan langka seperti itu hanyalah penghinaan medan perang terbaru bagi militer Putin, hampir 5 bulan dalam apa yang seharusnya menjadi operasi militer khusus selama berhari-hari. Pada saat itu, tentara Rusia, yang pernah dianggap sebagai yang terbaik kedua di dunia, terpaksa mundur dari Kiev dan sebagian besar wilayah utara Ukraina setelah serangan mereka terhenti. Setelah mengabaikan upaya untuk merebut ibu kota, para jenderal Putin mengalihkan perhatian mereka ke Donbas Timur dengan harapan dapat merebutnya secara besar-besaran dan mungkin mengepung sebagian besar tentara Ukraina dalam prosesnya. Namun rencana itu juga gagal, dengan pertempuran sengit selama berbulan-bulan yang berujung pada perebutan 3 kota, Mariupol di selatan, dan Severodonetsk dan Lysychansk di utara. Sementara merebut kota-kota adalah kemenangan bagi Rusia, mereka datang dengan biaya besar dan hanya sedikit menggeser garis depan dari tempat berdirinya sebelum perang. Ukraina, sementara itu, telah membalas, menenggelamkan Moskva andalan Laut Hitam dan merebut kembali pulau ular yang kecil namun strategis. Sebuah serangan balik juga sedang berlangsung di dekat kota selatan Kherson, yang direbut oleh Rusia pada hari-hari awal perang.
Kemajuan di sini lambat dan berdarah, dengan Kiev dikatakan telah mengalami kerugian besar, tetapi telah mencapai beberapa keberhasilan. Sementara itu, serangan terhadap Donbas telah berhenti ketika pasukan ditarik dari depan untuk memperkuat selatan, dan ketika roket HIMARS buatan Amerika menghancurkan pos komando dan tempat pembuangan artileri Rusia. Tujuan perang utama Rusia sekarang tampaknya adalah untuk mempertahankan keuntungan terbatas yang telah diperolehnya sejak awal perang, dengan harapan memberi Putin kemungkinan negosiasi yang paling kuat ketika tiba saatnya untuk mencapai kesepakatan damai. Ukraina, sementara itu, mempertaruhkan tenaga kerja yang tersisa dan senjata apapun yang bisa diperolehnya dari Barat untuk merebut kembali wilayah sebelum dukungan untuk perang surut.